Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas menengah terbaru. Ini adalah Samsung Galaxy A32. Ini dirilis barengan bersama saudaranya seperti Galaxy A52 dan Galaxy A72. Dan saya tertarik nge-review A32 ini karena harganya paling murah dan dia udah mengusung desain yang minimalis seperti ini, simple, dan dia nggak pakai housing kamera, jadi kameranya itu langsung nonjol gitu aja. Dan performa smartphone ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena ditenagai oleh MediaTek Helio G80, dilengkapi dengan RAM 6GB dan ROM 128GB. Dan ini sebenarnya ada varian yang 8GB, tapi ini yang saya beli adalah yang RAM 6GB. Dan satu lagi kelebihannya adalah layarnya itu sudah mengusung teknologi AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi bakal mulus banget. Oke, mungkin daripada penasaran, kita langsung lakukan unboxing aja. Oke, ini Samsung Galaxy A32 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang kita dapat? Ini tentu saja unit smartphone Samsung Galaxy A32 nya. Kemudian di sini ada panduan singkat dan quick start guide. Kemudian di sini kita dapat charger. Ini dayanya udah 15 watt, udah fast charge ya. Kemudian di sini ada kabel USB Type C. Kemudian kita dapat ini SIM card ejector. Ini sayangnya kita nggak dapat casing ya dalam paket pembeliannya. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy A32 nya sudah saya lakukan unboxing dan ini adalah penampilannya. Saya dapat varian warna hitam dan desainnya seperti ini. Ini saya suka banget, desainnya itu simple, jadi nggak terlalu banyak ornamen. Dan di bagian sininya itu nggak ada housing kameranya, jadi kameranya itu langsung nonjol gitu aja. Cuman kekurangannya adalah karena kameranya itu nonjol, kita sebaiknya ngasih casing belakang agar sisi lensa ini tidak langsung menyentuh meja ketika diletakkan seperti ini. Karena kalau keseringan kameranya ini menopang bodi HP, mungkin bisa penyok atau lensanya ini baret dan sebagainya. Dan saya rekomendasikan pakai hard case, jadi biar lebih aman gitu ya. Tapi ini jujur, selain desainnya yang simple, saya suka banget dengan build quality-nya. Ini ketika saya pegang ini rasanya berasa banget kalau ini HP mahal. Beda banget dengan Samsung seri M yang dulu saya review, M31 misalnya, jauh banget. Ini build quality-nya bener-bener berasa mahal, bener-bener berasa solid banget. Dan beratnya itu nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan. Dan di sini kita lihat materialnya juga unik. Ini sebenarnya bukan kaca tapi berasa banget kayak kaca. Jadi mungkin plastik glossy atau polikarbonat glossy gitu ya. Jadi pegangannya itu nggak berasa murahan. Jadi sangat-sangat terasa premium. Dan di sini ya memang finishing glossy begini menyerap meninggalkan jejak sidik jari di bagian belakangnya kalau keseringan ini dipegang, jadi mesti sering-sering dibersihkan. Kemudian ini ketebalannya juga nggak terlalu tebal, masih enak digenggam. Dan kita lihat bagian depannya ini mengusung poni Infinity U bagian atasnya, alias berponi minimalis ya. Material frame-nya ini terbuat dari polikarbonat juga, tapi berasa kuat banget, solid. Ini saya suka banget, ini smartphone Samsung yang bener-bener enak banget dipegang dan berasa mahalnya. Dan kita lihat dari sisi depan, di sini kita lihat ada lubang kamera depan ya untuk foto selfie, dan di sini ada earpiece-nya. Kemudian ada sensor-sensor seperti proximity dan ambient light sensor. Sementara di bagian bawah tidak ada tombol apapun, tapi di sini kelihatan bezelnya yang bawah ini agak tebal. Kemudian kita lihat dari sisi belakang, ini ada 4 buah kamera yang ditemani dengan LED flash tanpa housing. Sementara di sini ada logo Samsung. Dan di bagian bawah ini terdapat port audio 3,5 mili, ada mikrofon, ada port USB Type C, kemudian ada speaker grill. Sementara di sisi atas ini ada mikrofon yang kedua, dan di sisi kanan ini ada tombol power dan ada tombol volume rocker. Ini teman-teman pasti nyariin di mana sensor sidik jarinya. Sensor sidik jarinya terintegrasi di bawah layar alias under screen. Jadi nanti di sini lokasinya. Kemudian kita lihat di sisi kiri ini ada slotnya, kita coba buka. Ini Samsung Galaxy A32 ini dilengkapi dengan triple slot, jadi kita bisa menggunakan dual SIM aktif plus micro SD.
Oke, itu aja impresi awal dari desain Samsung Galaxy A32. Ini build quality-nya layak mendapat acungan jempol. Teman-teman mungkin penasaran kayak gimana daleman dari Samsung Galaxy A32 ini. Kita langsung lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Samsung Galaxy A32 nya sudah saya lakukan setup dan tampilan antar mukanya seperti ini. Ini kita lihat layarnya itu bening banget karena sudah mengusung teknologi Super AMOLED yang saturasi warnanya benar-benar memanjakan mata, dan ditambah lagi nih refresh rate-nya itu 90 Hz. Jadi kalau buat scrolling atau animasi gini terlihat lebih mulus, nyaman di mata, dan sangat-sangat memanjakan mata. Selain itu teknologi Super AMOLED juga konsumsi dayanya lebih efisien daripada teknologi IPS, dan kita lihat di sini viewing angle-nya juga luas. Saat kita lihat dari sudut-sudut ekstrim begini juga enak. Dan oh ya, ini refresh rate-nya ini bisa diatur secara manual, mau pilih 90 Hz yang mulus atau 60 Hz yang hemat baterai bisa dipilih melalui menu setting. Dan kita ke antar mukanya, ini menggunakan One UI versi 3.1 dan terdiri dari tampilan lock screen seperti ini. Lock screen, kemudian ada home screen-nya, dan di sini ada app drawer untuk menampilkan aplikasinya. Dan kita lihat aplikasi bawaan dari Samsung Galaxy A32 ini adalah Google Apps. Jadi Google Apps ini beberapa belum ke-download. Jadi ketika dia tersambung dengan WiFi, aplikasi yang warnanya abu-abu ini akan terdownload secara otomatis. Selain itu juga ada aplikasi bawaan Samsung. Ada Samsung Voice, My Files, Galaxy Wearable, Samsung Pay dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada aplikasi bawaan Microsoft seperti Microsoft Office, OneDrive, LinkedIn, dan Microsoft Outlook. Kemudian beberapa aplikasi lain seperti YouTube Musik, Samsung Notes, Samsung Member. Kemudian juga ada aplikasi S-Lime, AppStation, Smart Tutor, Lazada, dan TikTok. Dan ini semua warnanya masih abu-abu, jadi nanti ketika dia tersambung dengan WiFi dia akan otomatis download. Sebenarnya ketika kita setup di awal bisa mengatur untuk tidak download aplikasi-aplikasi ini. Ini salah satu kelebihan dari Samsung Galaxy A32 ini adalah dilengkapi fitur keamanan yang lengkap. Ada face recognition, ada fingerprint, dan fingerprintnya itu di bawah layar. Nanti kita akan bahas di blog kemampuan responsivitas fingerprintnya. Ini Samsung Galaxy A32 yang saya gunakan ini menggunakan memori internal berkapasitas 128 GB, yang terpakai ada 23,6 GB, dan yang kosong sekitar 107 GB, 104 GB. Kemudian untuk memori RAM-nya ada 6 GB, dan free memori RAM-nya itu sekitar, kita coba buka. Di sini akan terlihat free RAM-nya ada berapa. Ini free RAM-nya ada 2,4 GB, kita bisa lakukan clean jika diperlukan. Ini Samsung Galaxy A32 terlihat menggunakan One UI versi 3.1 dan Android-nya versi 11. Ini jadi udah Android 11 ya, udah yang terbaru. Ini di aplikasi device info HW ini terlihat Samsung Galaxy A32 ini menggunakan kode SMA325F. Kemudian resolusi layarnya Full HD+, dan kita lihat dia menggunakan SoC MediaTek Helio G80 yang terdiri dari prosesor octa-core. Nih speknya seperti ini. Kemudian kita lihat sistemnya udah pakai Android 11, dan kita lihat memorinya. Kemudian di bagian kamera kita lihat dia menggunakan kamera utama dengan sensor Samsung ISOCELL S5K GW3 untuk kamera utama, dan untuk kamera depan adalah High 2021Q, dan untuk ultrawide-nya adalah SR846D. Ini nggak tahu SR846D itu Samsung juga apa enggak. Kemudian kita beralih ke kamera Samsung Galaxy A32 ini. Ini dilengkapi dengan kamera utama berkekuatan 64 megapiksel, kemudian kamera ultra wide angle 8 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel, dan satu lagi kamera depth sensor juga 5 megapiksel. Dan untuk kamera depan ini resolusinya adalah 20 megapiksel. Kita coba buka aplikasi kameranya ya. Ini tampilan aplikasi kamera Samsung Galaxy A32. Ini kita lihat dari sisi atas ada settingan untuk filter. Kemudian di sini kita lihat ada settingan untuk aspect ratio. Kemudian ada timer. Kemudian ada lead flash, dan kita bisa mengatur setting di dalamnya. Di sini ada scan optimizer, ada swipe shutter button, kemudian ada opsi-opsi yang bisa kita pilih untuk pengaturan kameranya. Kemudian di bagian bawah ada beberapa mode
Ini sebelumnya di sini ada tombol untuk beralih ke mode ultra wide angle. Kemudian di sini ada kamera utama. Di sini kita lihat ada zoom-zoomnya. Tentu saja zoomnya ini adalah zoom digital. Dan untuk modenya ada mode portrait menggunakan fitur live fokusnya ya. Kita bisa atur intensitas bokehnya. Kemudian di sini ada mode video. Kemudian kita lihat mode-mode yang tersedia lainnya, ada AR Doodle, kemudian ada mode Pro, Panorama, ada mode Food, Night, kemudian mode Makro, Slow Motion, dan Hyperlapse. Ini kita coba lihat mode Pro-nya. Seperti kebanyakan smartphone Samsung, mode Pro-nya itu mode Pro yang bohongan ya, karena isinya cuma ISO, white balance, dan EV doang, nggak ada shutter speed dan fokus, jadi kita nggak bisa mengeksplorasi kameranya secara lebih luas. Dan mungkin teman-teman penasaran kayak gimana impresi awal kameranya, kita coba jepret terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah hasil jepretan smartphone Samsung Galaxy A32. Ini saya lihat saturasi warnanya udah cukup bagus, mendekati alaminya, mendekati aslinya. Dan kita lihat, kita zoom, ini detailnya juga dapat. Kita lihat di sini noise-nya relatif terkontrol ya. Dan yang paling disayangkan ini adalah watermark-nya tuh kegedean. Kemudian kita lihat ultra wide angle-nya, wah, detailnya merosot ya, tapi masih lumayan oke. Warnanya juga masih bagus. Kita lihat mode makronya, ini agak gelap untuk mode makro, tapi ya detailnya seadanya sih, biasa aja lah untuk kamera makronya. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretan kamera depan dari Samsung Galaxy A32 ini, saya coba dulu. Ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Samsung Galaxy A32 yang resolusinya 20 megapiksel. Ini kita lihat karakternya memang soft, jadi jerawat-jerawat, bekas jerawat di wajah saya dihilangkan dengan algoritmanya yang ajaib, dan kelihatan wajah saya terlihat mulus, dan warna kulit saya seperti ini apa adanya, jadi nggak tambah putih. Ya, untuk kamera depan terbilang oke karena detailnya masih cukup bagus. Ini salah satu kelebihan dari Samsung Galaxy A32 ini udah dilengkapi dengan fitur NFC, jadi kita bisa cek saldo e-money, bisa transaksi digital, bisa isi ulang saldo e-money, dan segala macam transaksi digital lainnya. Ini buat warga ibu kota pasti sangat terbantu dengan adanya fitur ini. Berikutnya kita coba kemampuan speaker dari Samsung Galaxy A32, apakah cukup kencang. Ini walaupun speaker Samsung Galaxy A32 ini cuma satu, nggak stereo seperti dua saudaranya, tapi lumayan kenceng suara speakernya dan jernih juga. Secara umum smartphone Samsung Galaxy A32 ini adalah smartphone kelas menengah yang tampilannya itu keren, simple, dan build quality-nya itu loh bener-bener berasa solid dan kuat, dan sama sekali nggak terasa murahan walaupun casingnya ini terbuat dari polikarbonat. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Samsung Galaxy A32. Review lengkapnya akan diulas di blog. Sampai jumpa dan terima kasih.